Ngomong angka, tuh ya ngomong angka terus. Dikatakan murah itu kalau kita mampu membeli. Dikatakan mahal itu kalau kita nggak mampu membeli sebenarnya. Ya, tetap tuh ya regone. Nama saya Agung, lengkapnya Agung Prasetyo. Sehari-hari saya bekerja di Departemen Keuangan dan saya tinggal di Tangerang, di daerah Modern Land Tangerang. Hobi saya semua barang-barang yang bagus, yang indah terkait dengan seni, baik itu seni rupa, mesti seperti lukisan, patung, keramik, bonsai, semua yang sifatnya indah, bentuknya indah, saya suka. Untuk yang modelnya craft, salah satu yang paling saya senangi adalah keris. Kenapa? Ya, keris itu dari awal penciptaan, mulai dari pemilihan bahan saja sudah sang empu ini sudah berpuasa. Mungkin sang empu dan pemesan ini sama-sama berpuasa, mulai dari pemilihan bahannya. Selama dia melakukan pekerjaan itu, pembuatan itu, biasanya mereka juga berpuasa. Juga yang terakhir, ketika prosesi terakhir penyepuhan, mereka berpuasa. Dan ketika sudah selesai semua, sudah paripurna, sudah menjadi sebilah keris yang sudah selesai, biasanya diakhiri dengan syukuran. Kebetulan saya lahir di Klaten dari keluarga yang Jawa, yang benar-benar Jawa. Jadi keris sebenarnya bukan sesuatu yang baru buat saya. Tapi zaman dulu saya berpikir bahwa keris itu dekat dengan sesuatu yang syirik, musyrik, dan lain sebagainya. Hingga satu saat di sekitar tahun 2005, saya ketemu dengan seorang teman dan kebetulan menawarkan 3 bilah keris waktu itu. Dan saya lihat bahwa keris-keris itu sangat bagus gitu. Sangat indah, dengan lekuk-lekuk yang indah, dengan detail garap yang indah, dan dengan pamor yang luar biasa indah. Seketika itu juga pemahaman atau pemikiran saya berubah. Yang tadinya saya pikir itu mistik, musyrik, syirik, kemudian berubah menjadi, oh ini seni, dan ini seni yang luar biasa. Saya membayangkan bahwa zaman dulu ketika nenek moyang kita masih sangat sederhana, ya hidupnya sangat sederhana, teknologinya sangat sederhana, tapi mampu menciptakan sebuah karya yang luar biasa indah. Baik dari bentuk secara visual, dari bentuknya maupun dari pola-pola pamor yang dia ciptakan itu sungguh luar biasa. Dan itu membuat saya benar-benar merubah pikiran saya. Wah, ini luar biasa, ini seni, ini jauh dari kesan mistik, jauh dari kesan musyrik, ini benar-benar seni. Nenek moyang kita, khususnya orang Jawa itu menaruh ajaran-ajarannya, menaruh nasihat-nasihatnya itu di dalam bentuk benda, yaitu keris. Misalnya dalam bentuk dapur atau pamor. Di situ ada doa dan harapan. Ada nilai-nilai filosofi yang ditanamkan di dalam bentuk keris itu sendiri. Salah satu misalnya, ada dapur keris yang disebut tilam upih. Tilam upih itu artinya alas atau dasar yang putih atau bersih. Maknanya apa yang mau disampaikan nenek moyang kita kepada kita adalah bahwa segala tindakan kita, segala pekerjaan, perbuatan kita hendaknya diawali dengan sesuatu yang bersih. Nawaitunya harus dengan sesuatu yang baik dan mulia dan bersih. Contoh lain, misalnya ada keris yang berdapur Maheso Lajer. Maheso Lajer, Lajer itu lurus artinya. Maheso itu
ungkapan dari Maha Esa. Jadi kita diharapkan terus lurus, terus ingat kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi luar biasa yang disampaikan atau yang coba diajarkan nenek moyang kita itu melalui budaya keris itu sungguh sangat luar biasa. Dan ini benar-benar sangat jauh dari kata mistik atau musyrik atau syirik dan lain sebagainya. UNESCO sudah memberikan penghargaan terhadap keris ini sejak tahun 2005 sebagai Oral and Intangible Heritage of Humanity. Artinya yang dihargai sebagai warisan budaya dunia adalah filosofi dari keris itu sendiri. Dan ini mestinya kita sebagai generasi sekarang ya mempertahankan, jangan sampai nanti malah orang luar yang istilahnya mempelajari kemudian mengetahui dengan seksama apa dan bagaimana keris itu sendiri, sementara kita dan generasi berikutnya justru kehilangan itu semua, tidak tahu lagi. Nanti bisa jadi kebalik itu, kita yang nanti akan belajar pada orang-orang luar negeri. Ya, ini jangan sampai lah terjadi seperti itu. Makanya kita harapkan nanti ini budaya keris ini tetap lestari dan tetap dicintai generasi kita sekarang dan yang akan datang. Awal pembuatan keris masih menjadi misteri, kapan tepatnya itu masih menjadi sebuah pertanyaan yang belum bisa terjawab dengan tepat sampai sekarang. Tetapi dari periodisasi yang kita kenal saat ini, yang paling tua itu disebut keris-keris Kabudan, di mana keris itu dibuat pada saat nenek moyang kita masih beragama Buddha. Kemudian mulai dikenal keris Singosari, kemudian keris Majapahit, keris Pajang, keris Demak, keris Pajang, keris Mataram, dan seterusnya sampai dengan era nom-noman atau PB dan HB. Dan pembuatan keris saat ini masih berlanjut. Jadi belakangan muncul penangguhan yang disebut keris Kamardikan, yaitu keris-keris yang dibuat setelah Indonesia merdeka, atau kita bilang sebenarnya keris-keris baru sebenarnya ini. Tentu setiap zaman mempunyai kesulitan sendiri dalam proses pembuatan maupun proses pencarian bahan baku. Sumber bahan baku pada saat itu, terutama besi, adalah sumber daya yang sangat langka, dan karena langka pasti mahal. Dan setiap zaman itu ada style atau gaya tertentu. Setiap zaman itu dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, kondisi politik, kondisi keamanan tertentu pada saat zaman itu. Dan ini sangat mempengaruhi bentuk bilah secara umum dari keris-keris yang ada. Sampai sekarang keris-keris Kamardikan mungkin akan lebih mudah menggunakan bahan-bahan dari besi pabrikan. Dan tentu akan berbeda ini. Secara material kalau kita cek komposisi tentu akan berbeda. Ini adalah keris pertama saya, salah satu keris pertama saya waktu itu ambil 2. Ini keris inilah yang mengubah persepsi saya yang tadinya persepsinya mistis menjadi seni. Ini kalau kita lihat susunan pamornya sungguh luar biasa, meliuk-liuk seperti daun. Ini nama pamornya ron genduru. Ron itu daun, genduru itu sejenis pohon, sejenis palem. Jadi ini seperti daun pohon palem. Bisa kita bayangkan betapa sulitnya membuat pola pamor seperti ini. Pamor ini tidak diarsir, tidak digambar, tidak dilukis, tapi ini dibuat dari jenis logam yang berbeda, dan biasanya terbuat dari meteor. Yang putih ini yang berbentuk daun ini terbuat dari meteor, kemudian disatukan dengan besi, dan yang paling pinggir ini adalah baja. Jadi bicara keris adalah bicara seni dan juga bicara teknologi. Secara teknologi ini sebagai senjata tusuk yang selalu tajam tanpa perlu diasah.
Kenapa? Karena bagian luarnya, bagian inti dari bilah keris ini adalah baja. Baja ini sangat tajam dan tidak perlu diasah untuk menjaga ketajamannya. Tetapi kelemahan dari baja ini adalah dia gampang patah. Nah, kelemahan ini kemudian ditempel dengan besi dan pamor yang dijadikan satu. Besi dan pamor ini akan memberi keuletan, tidak gampang patah, menutupi kelemahan dari baja. Kalau besi ini ditaruh di luar, dia ketajamannya kurang. Tapi karena ini di tengah, di dalam, dia akan menutupi kekurangan dari baja itu sendiri. Di samping itu, seperti yang tadi saya sampaikan, pamor ini memberi efek keindahan dari bilah itu sendiri. Keindahan yang sungguh luar biasa. Ada lagi yang menjadi kesukaan saya, ini lebih rumit. Nah, ini penyusunan pamornya lebih rumit. Kalau kita perhatikan di sini, yang garisnya ke sini, ada yang garisnya ke sana, ada yang garisnya ke sana. Sangat sulit untuk membuat pamor seperti ini. Tetapi ini dilakukan dan dibuat nenek moyang kita pada zaman dulu. Mungkin 200, 300, 400, 500 tahun yang lalu. Dan mereka bisa. Saat ini kita malah kesulitan untuk menciptakan keris dengan pamor seperti ini. Tetapi nenek moyang kita bisa, dan itu sungguh luar biasa. Ada satu lagi yang sampai sekarang masih empu-empu zaman sekarang masih kesulitan untuk membuatnya atau meniru membuatnya. Seperti keris ini. Keris ini menggunakan teknik yang agak berbeda. Ini di bagian ujung ini ditaruh baja yang disambungkan dengan bagian bawah. Zaman dulu belum ada mesin las. Kebayang mungkin kita bagaimana dulu nenek moyang kita menyambungkan ini. Bukan sesuatu yang mudah tentunya. Apalagi ini boleh dibilang keris tangguh-tangguh sepuh. Ini sebelum Majapahit. Artinya sekitar abad 13-14 keris ini dibuat. Tetapi nenek moyang kita sanggup menyambungkan tanpa mesin las, tanpa alat las. Ini yang luar biasa. Dan ini sekali lagi jauh dari kesan mistis. Ini teknologi. Di samping seni ada teknologi. Juga jenis besinya. Jenis besi yang seperti ini dikenal di perkerisan, dikenal dengan besi hurap. Dan sampai sekarang belum bisa, kita belum bisa meniru atau menciptakan keris dengan besi seperti ini. Bicara masalah harga keris. Harga keris itu sangat relatif, sangat tergantung dari mungkin keberuntungan kita, sangat tergantung dengan ekonomi kita. Dikatakan murah itu kalau kita mampu membeli. Dikatakan mahal itu kalau kita nggak mau membeli sebenarnya. Tetapi ada hal-hal yang sebenarnya bersifat objektif yang kita bisa nilai dari sebilah keris. Misalnya keris ini, contohnya keris inilah. Ada hal objektif yang ada di sini. Keris ini dibuat, pendoknya atau selongsongnya ini terbuat dari emas. Emas ada nilai objektifnya. Kita tahu lah perkembangan harga emas sekarang per gramnya berapa, itu ada objektifnya. Di samping itu ada nilai subjektifnya. Keris ini dibuat pada zaman dulu. Baik warangkanya, pendoknya dibuat pada zaman dulu. Ada nilai historisnya, ada historical value-nya. Dan historical value-nya inilah yang seringkali priceless, tidak ada harganya. Kita tidak bisa menentukan harganya secara objektif. Bagi orang yang tahu, bagi orang yang kenal, bagi penikmat seni yang duitnya banyak, tentu akan mengejar model keris-keris yang seperti ini. Berapapun harganya akan dibayar. Kalau di keris sebenarnya kita nggak ngomong harga ya, lebih kepada mahar, istilahnya mahar. Jadi
karena keris itu mempunyai value yang sangat tinggi. Ketika dia beralih tangan, berpindah tangan, maka istilahnya bukan jual beli tetapi pemaharan, dimaharkan. Nah, ini seperti kita mengawini seseorang saja, ini dimaharkan. Nah, namanya nilai mahar itu kan tergantung rasa cinta kita terhadap barang itu. Ya, semakin kita cinta, berapapun harganya pasti akan dibayar. Tetapi kalau nggak cinta ya dikasih pun mungkin nggak mau. Kalau kita lihat ini selutnya terbuat dari berlian Eropa. Dan ini dulu adalah pemberian dari, secara historiskal, pemberian dari BB10. Bisa dicek ini harganya berapa kalau berlian sebesar ini. Ini ada 4 yang besar, ini 4 masing-masing 1 karat. Yang kecil-kecil itu sekitar 0,5 sampai 0,7 per biji, ada sekitar 30-40 biji. Tinggal hitung, tinggal googling nanti berapa kira-kira, hanya untuk ininya saja. Untuk ininya saja bisa mungkin kisarannya 75 sampai 150 juta. Hanya untuk selutnya aja. Belum bilahnya, belum historisnya. Mungkin kisarannya ya pasti di atas 150. Di atas 150 juta. Kalau yang ini priceless. Ada objektifnya, ada subjektifnya. Kelangkaannya sangat luar biasa. Kalau Anda punya uang 1-2 M, Anda belum tentu bisa mendapatkan keris yang seperti ini. Yang tadi. Selama ini saya baru melihat sekali yang jenis seperti ini. Yang model sambungan ada beberapa, tetapi yang sambungan punya putut seperti ini dengan garap dan masih kondisi masih utuh seperti ini. Anda punya uang 1-2 M, belum tentu dapat. Jika Anda ingin menghancurkan sebuah bangsa, maka hancurkanlah budayanya, hancurkanlah sejarahnya, maka bangsa itu akan benar-benar hancur sampai ke akar-akarnya. Kalau Anda tidak ingin negara dan bangsa ini hancur, maka cintailah budaya Anda sendiri. Cintailah budaya dari mana Anda berasal. Cintailah budaya negara kita sendiri. Terima kasih.